lihat di sini adalah higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dan histori yang terjadi di masa lalu memberikan indikasi bahwa memang ini terjadi sebuah area signifikan support resistance. Oke, sepertinya seru deh kalau kita ngebahas untuk pair USDN ya sore ini ya. Oke, kita lihat yuk teman-teman. Oke, kalau kita lihat pergerakan harga yang terjadi, seperti biasa saya melakukan pendekatan multi time frame analysis teman-teman. Oke, kalau kita lihat pergerakan yang terjadi sebuah rejection di sini. Ini terjadi pada 3 Maret ya, pada 3 Maret 2025. Berarti April itu terjadi bulan kemarin. Terjadi sebuah rejection di sini, di mana harga tidak mampu melakukan break terhadap wilayah dari area support di sini. Oke, atau kalau Anda paham konsepnya left shoulder ya, kira-kira ini disebut sebagai left shoulder ya. Jadi perhatikan apa yang terjadi di sini. Kita bisa melihat pergerakannya terjadi ya, peralihan support resisten di masa lalunya sehingga terjadi sebuah rejection di area tersebut. Ya, jadi ini sangat bisa dipertimbangkan menjadi wilayah dari area buyer. Oke, kemudian kita lihat berikutnya. Ini adalah high-nya, high bulan kemarin, bulan Maret, kita coba tandain. Ini adalah bulan kemarin, ini adalah low dari bulan yang kemarin juga. High dan low terendahnya dari bulan Maret. Kita gunakan di acuan time frame weekly, dan di sini cukup menarik, ada sebuah area supply. Ini ada terjadi sebuah area drop, base drop di situ ya, terjadi sebuah rejection, kemudian terjadi sebuah rejection kembali area itu, berarti at least terjadi tap 2 kali. Ini terjadi sebuah area support yang di break oleh imbalance, kemudian terjadi sebuah retest, di sini terjadi retest kembali. So, di sini harga pada prakteknya tidak mampu break out dari area supply-nya. Maka kita bisa asumsi untuk sementara market gagal break di area tersebut. Oke, dari sini kita juga udah punya gambaran jelas bahwa area range-nya seandainya terjadi penurunan harga, maka at least mungkin area ini akan jadi area target maksimal. Kita tidak tahu apakah terjadi break atau tidak, tetapi at least ini adalah low terendah bulan Maret kemarin. Mari kita lihat yang terjadi kemudian. Oke, ini berarti adalah pada permulaan dari awal bulan Maret. Oke, ini berarti awal Maret, ini adalah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Oke, minggu keempat tidak mampu break dari candle awal minggu pertama, lalu terjadi sebuah rejection di area tersebut. Maka kita bisa asumsi terjadi awalnya buyer sangat menguasai market secara psikologi, kemudian harga dihantam turun, dihajar turun. Secara psikologi ini shadow menandakan bahwa adanya pressure dari seller untuk masuk ke market. Kita coba lihat di daily, dan itu sangat terlihat jelas di area ini bagaimana market ya ini diwakili oleh candle seller, bagaimana candle bullish kemudian dihajar oleh candle bearish. Di sini market masuk. Nah, yang cukup menarik sini adalah high-nya. Kalau Anda bisa lihat di sini adalah higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dan dari sini kita dapat informasi bahwa ini adalah high-nya. Oke, dan ini bertindak sebagai area resisten. Dan perhatikan di sini terjadi sebuah rejection yang sangat-sangat cantik sekali. Dan kita bisa melihat rejection yang berlaku terjadi secara berulang di situ. Perhatikan terjadi adanya sebuah rejection, kemudian terjadi sebuah rejection di area tersebut. Ini juga terjadi sebuah rejection, dan histori yang terjadi di masa lalu memberikan indikasi bahwa memang tidak terjadi sebuah area signifikan support resistance. Nah, di situ market terjadi reject kembali lalu membuat penurunan, dan kemudian harga kembali turun. Ketika terjadi turun, market tidak mampu break low di sini, karena memang kalau kita gunakan di bagian sebelah kiri, kita akan ketemu lagi wilayah dari area supportnya ya, di area tersebut. Oke, perhatikan lagi yang terjadi. Ada memori harga yang terjadi di masa lalu. Kita percaya bahwa history repeat itself itu benar-benar terjadi di market. Terjadi perulangan ya, seperti ada memori harga, terjadi sebuah rejection di sini membuat sebuah base harusnya. Ini yang mengakibatkan akhirnya harga terjadi reject. Ini adalah wilayah dari area bullish order block. Ini terjadi sebuah breakout structure di masa lalunya, dan akhirnya harga kembali naik ke atas dan kemudian tertahan pada wilayah dari area supply-nya.
Dan dari wilayah yang kita lihat di sini, market masih bermain-main di sini, masih bergerak sideways. So, coba kita gunakan lagi di acuan time frame di H1 atau di H4, kita coba lihat yang terjadi kemudian. Kita bisa hubungkan di sini dan saya seperti melihat sebuah pattern. Oke, di mana terjadi sebuah rejection dekat-dekat dengan wilayah dari area trendline yang di break, kemudian tertahan pada wilayah dari signifikan support resisten. Oke. Agak sedikit terlambat jika Anda mempertimbangkan melakukan posisi sell, tetapi at least masih ada peluang, masih ada chance harga untuk kembali bergerak turun at least sampai pada wilayah dari area 149073 secara jangka pendek. Jangan lupa nanti malam akan ada news ya, ada US dollar, maka ini akan sangat memberikan pengaruh yang sangat-sangat besar terhadap pergerakan dari USD ya. Dan tentunya juga berimbas kepada pergerakan di gold dan euro, GU dan pair-pair yang lain ya. Nah, jadi dari sini harga masih bergerak ranging. What's next jika nanti harga terus bergerak turun? Saya akan menunggu terjadi break kembali. Kalau itu terjadi breakout membuat new low, maka ini akan menjadi tanda yang sangat positif bahwa bearish masih akan terus berlanjut. Oke, jangan lupakan wilayah dari area ini juga kita bisa pertimbangkan menjadi target berikutnya jika memang nanti berhasil breakout dari wilayah area swing low, di mana itu berada pada wilayah dari 148631. Untuk sementara kita masih melihat pergerakan USDN ini masih bearish untuk jangka pendek. Dan buat kalian yang ingin belajar apa itu signifikan support resisten, apa itu support dan segala macam, kita punya komunitas yang Anda bisa join gratis ya. Di sini ada begitu banyak ya yang kita bisa tawarkan di sini teman-teman, termasuk diantaranya Anda bisa belajar bareng, kita diskusi bareng tentang trading plan, bukan cuma di euro, UJ, gold, tapi beberapa pair yang lain. Kemudian juga kita juga gibahin tentang funded trader ya, gimana caranya kita bisa bareng-bareng yuk kita kelola dana ribuan US dollar dari akun Profirm. Nah, kalian juga bisa banyak belajar di sini, bukan cuman belajar tentang technical analysis, tetapi juga buat kalian yang baru belajar mengenal forex. Di sini saya jelaskan dari nol ya, panduan lengkap dari nol bagaimana cara mulai menganalisanya, bahkan Anda diajarkan bagaimana cara untuk melakukan perhitungan money management dengan melihat apa itu pip, apa itu lot size dan segala macam. Ini sangat penting sekali, dan kabar buruknya banyak trader-trader yang langsung nyemplung di market dengan modal besar tapi nggak tahu cara menghitung lot, menghitung pip dan segala macam. Dan ini kita jelaskan semua detail dan secara jelas pada kelas basic. Semoga nanti di lain waktu saya akan tambahkan materi-materi untuk kelas intermediate atau kelas advance yang kita akan bahas tuntas tentang bagaimana cara menganalisa market dengan menggunakan technical analysis. Semoga membantu dan sampai ketemu di grup, kita akan diskusi bareng dan banyak hal-hal yang kita bisa lakukan bareng untuk bisa dapetin cuan bareng. See you guys.